seperti biasa ya, tanpa ada sesuatu yang mencurigakan. Kemudian tahapan berikutnya adalah abuser, dia penyalahguna. Penyalahguna adalah ditandai dengan pemakaiannya agak bermasalah. Artinya ketika sudah masuk tahapan ini, memang dia tidak mencari ya, atau tidak dari secara fisik dia terlihat tidak menagih, belum menagih. Tapi ketika ada masalah dia mulai mencari. Ya, jadi sifatnya masih situasional atau terkondisi. Kalau gue lagi bete, gue lagi gak mood, gue pakai aja deh. Gue cari teman gue yang bisa ngasih gue. Itu mulai mencari teman-teman yang sekiranya bisa membantu dia untuk menggunakan narkotika. Nah, dalam aspek ini kehidupan mulai terganggu, mulai sering mencari alasan untuk bolos sekolah. Hah? Belum. Ya, jadi dia belum kategori belum beli, tapi ketika dia butuh, benar-benar dia ingin ya, dia baru bisa bisa ngeluarin uang untuk membeli. Tapi gimana caranya? Dia belum terlalu bermasalah, ya. Kemudian masuk ke tahapan edik atau pecandu. Nah, ini yang udah gawat, gitu. Karena kalau udah jadi pecandu ini, dia akan mulai memperlihatkan sisi-sisi buruknya. Dia mulai marah-marah, temperamen, ya. Ketika dia pengen pakai drugs, gimana caranya? Gua harus dapetin duit, ya. Mulailah di situ adanya kriminal, tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, ya. Jadi dalam keluarga juga dia sudah merasa tidak nyaman, ada aja alasannya, entah nggak betah, entah nanti habis kayaknya di rumah juga saya juga nggak bisa ngapa-ngapain apa segala macam, atau saya ngerasa keluarga saya juga sibuk, saya juga ngapain di rumah, ya kan. Jadi mulai di situ timbul masalah-masalah dalam dirinya, gitu, yang menyebabkan dia menyalahkan orang lain. Kemudian juga menggunakannya juga mulai rutin. Kalau di tahapan abuser dia cuma sekali-sekali atau seminggu sekali, tapi seminggu sekali itu pasti ya. Tapi kalau di tahapan pecandu dia mulai mencari tiap hari, karena ini ada yang namanya dorongan dari fisik, ya. Jadi kalau misalnya udah pakai narkoba sekali, kita kan punya di dalam tubuh kita sebenarnya punya zat yang namanya endorfin, ya. Endorfin itu sifatnya sama seperti heroin, gitu. Kalau endorfin ini sifatnya alami yang dihasilkan oleh tubuh, tapi kalau heroin atau morfin itu sifatnya sintetis atau bahan yang dibuat oleh manusia secara kimiawi, ya. Jadi setelah kita pakai itu ternyata endorfin itu tidak berfungsi kalau dipakainya tidak sesuai atau dipakainya pada saat tidak dibutuhkan. Endorfin itu ketika sebenarnya waktu pas kita kepentok itu sebenarnya endorfin itu bekerja untuk menghilangkan rasa sakit. Harusnya sakitnya lama, akhirnya cuma sejam atau 2 jam. Misalnya gini, kalau kita kepentok meja, sakit ya? Sakit kan? Tapi sakitnya sebentar karena ada endorfin. Tapi kalau udah nggak ada endorfin, itu sakitnya sebenarnya akan lama, gitu. Jadi sama fungsinya sebenarnya seperti heroin. Ketika kita sakit, kita pakai, itu sebenarnya menghilangkan rasa sakit. Nah, heroin ini masih dipakai di Indonesia untuk pengobatan, ya, pengobatan atau untuk bedah, untuk operasi juga dia masih bisa dipakai. Nah, kalau orang-orang itu kan dia dipakai saat dibutuhkan, tapi kalau penyalahguna itu dipakai saat tidak dibutuhkan. Makanya timbullah yang namanya kecanduan, timbullah yang namanya
sakit ya pada tubuh atau yang kita sebut istilah sakau gitu. Sebenarnya itu benar terjadi karena apa? Si endorfinnya nggak mau bekerja karena dipakainya pada saat yang tidak tepat, pada saat tidak dibutuhkan. Pada akhirnya karena dipakai tiap hari, si endorfin ngapain gua kerja, sementara udah ada zat lain kok yang udah bekerja, ya kan? Akhirnya si endorfinnya tidur gitu. Nah, pada saat itu tubuh mulai bereaksi atau mulai bertoleransi ya terhadap zat adiktif ini. Dia bertoleransi setiap hari, bertoleransi yang kita anggap atau diibaratkan seperti misalnya kalau pakai roll on